Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziza pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada kali ini melanjutkan materi sebelumnya, saya akan mulai masuk untuk membahas suku bunga. Ya, sudah tampil ya. Saya share dulu. Oh, sorry. Nah, yang perlu kita pahami sama-sama bahwa suku bunga yang dimaksud di sini adalah apa itu suku bunga? Suku bunga adalah rate bunga atau timbal jasa yang nantinya akan dari bank atau untuk bank ya. Jadi ada suku bunga yang dari bank, ada suku bunga yang untuk bank. Nah, maka itu langsung kita perhatikan saja. Pengertian suku bunga sendiri ada dua, bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan itu adalah bunga yang dihasilkan dari transaksi simpanan nasabah. Ya, artinya kalau simpanan nasabah itu adalah dana nasabah yang diberikan kepada bank, maka bank yang akan memberikan imbal jasa berupa bunga. Jadi di sini bunga itu bunga keluar, ibaratnya begitu. Dari bank keluar untuk nasabah. Kalau bunga pinjaman itu kebalikannya. Karena pinjaman itu adalah transaksi dana dari bank untuk nasabah, maka bunga pinjaman itu adalah bunga yang dari nasabah masuk ke bank. Jadi istilahnya bunga masuk. Ya, mudahnya begitu. Bunga simpanan adalah bunga keluar karena dari transaksi simpanan, sedangkan bunga pinjaman adalah bunga masuk karena dari transaksi pinjaman, begitu. Nah, cara mudahnya saya berikan ilustrasinya begini. Nomor 1 dan 3, ya. Nomor 1 itu adalah dana dari masyarakat yang masuk dalam bentuk simpanan. Sedangkan yang ketiga itu adalah dana yang keluar dalam bentuk pinjaman. Nah, untuk dana untuk arah yang satu, dana yang masuk itu berbentuk simpanan, maka bunga yang dibayarkan itu adalah arah panah yang kedua. Ya, bunga yang keluar, istilahnya begitu. Nah, kalau transaksi yang kedua, ketika ini yang anak panah nomor 3, ketika bank memberikan pinjaman kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengembalikannya include dengan bunganya, sehingga di sini adalah bunga pinjaman atau bunga masuk. Ya, jadi bunga simpanan itu yang nomor 2, bunga pinjaman adalah yang nomor 4. Ya, ini masing-masing arahnya berbeda. Ya, begitu. Itu cara mudahnya. Nah, lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi suku bunga? Yang pertama adalah kebutuhan dana. Ya. Apabila bank kekurangan dana dan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah meningkatkan suku bunga pinjamannya. Ya, maksudnya begini. Kenapa suku bunga pinjaman dinaikkan? Karena untuk menambah keuntungan bank dong tentunya. Nah, ketika suku bunga pinjamannya dinaikkan, kan ada kecenderungan orang yang mau pinjam jadi, loh kok bunganya besar sih, kan begitu. Tapi kalau orang yang mau aja sih itu kebenaran, banknya malah untung besar, kan begitu. Jadi dalam hal butuh dana dan pinjaman yang diajukan itu banyak, ya, maka bank bisa menaikkan suku bunga pinjamannya, ya, karena memang dia sedang butuh dana dan pinjamannya banyak, kan begitu. Banyak yang mengajukan pinjaman, maksudnya begitu ya. Faktor yang kedua adalah persaingan, disesuaikan dengan kondisi rate bunga pada bank kompetitor. Nah, ini biasanya tiap bank kan suku bunganya masing-masing. Jika kompetitornya suku bunganya berada di angka 11 sampai 12, masa bank terkait akan menggunakan bunga di 15, kan itu tidak bersaing ya. Jadi menentukan suku bunga itu berdasarkan juga dari rate persaingan atau bank yang sejenis di area tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Bunga simpanan dan bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang ditetapkan pemerintah ya. Pemerintah itu menetapkan bunga simpanan pada rate sekian persen sampai sekian. Bunga pinjaman adalah sekian persen sampai sekian persen. Nah, itu ada dan itu harus diikuti ya. Pada konsepnya begini, misalnya kebijakan pemerintah memberikan bunga simpanan antara 15 sampai 20% begitu. Nah, itu kan nanti yang penting ada dalam rate itu. Nah, nanti persaingan kan mesti juga bank yang lain kan juga akan ada di angka itu, tapi kan biar tidak begitu jauh. Ya, begitu. Jadi, yang menjadi tolak ukur pertama adalah kebijakan pemerintahnya harus diikuti dulu. Selanjutnya, target laba yang diinginkan. Sesuai target yang diinginkan, jika target besar, maka bunga pinjaman ikut besar. Nah, begini. Kalau bank ingin labanya banyak, berarti kan bunga yang masuk harus banyak dan bunga yang keluar harus sedikit, kan begitu. Ya, ada bunga yang masuk, ada bunga yang keluar, ingat-ingat ya.
Nah, selanjutnya jangka waktu. Semakin panjang waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Begitu pula sebaliknya. Jadi begini, kalau ada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan durasi waktu 5 tahun, dengan durasi waktu 10 tahun, kan pasti bunganya lebih besar yang 10 tahun ya. Jadi jangka waktu itu juga mempengaruhi suku bunga. Kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga yang dibebankan dan sebaliknya. Nah, begini. Kalau kualitas jaminannya itu yang mudah diuangkan, maka bank akan memberikan bunga yang relatif rendah. Ya, yang mudah diuangkan misalnya tanah, ya itu relatif mudah diuangkan. Ya, emas itu mudah. Nah, tapi kalau jaminannya adalah barang-barang aset yang memungkinkan untuk depresiasi atau penurunan harga, contohnya adalah bangunan, itu maka biasanya bunga yang diberikan itu cukup tinggi karena menghitung rumah, apalagi rumah yang mewah dan lain sebagainya itu kan harganya besar dan tidak bisa dijual separuh dulu, itu kan tidak bisa ya. Itu artinya jaminannya tidak begitu liquid. Nah, kalau jaminannya begitu maka biasanya bunganya itu akan semakin tinggi gitu. Selanjutnya, reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan akan memperoleh kredit yang menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Jadi kalau perusahaannya ini sudah cukup bersaing, cukup dikenal oleh masyarakat sehingga ya nilai tawarnya tinggi, itu biasanya mereka menentukan suku bunganya juga tidak begitu rendahan. Tapi kalau bank yang mungkin belum begitu dikenal, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu juga tidak begitu tinggi, maka bank tidak akan berani terlalu besar memberikan bunga, nanti dia nggak laku kan begitu. Ibaratnya Anda jualan, kalau orang sudah kenal produk Anda kan Anda mau jual berapa kan juga orang tahu kualitasnya kan begitu. Tapi kalau Anda produk baru kan tentu saja harus meraba-raba dulu kira-kira bagaimana agar produk Anda laku. Nah, begitupun dalam bank. Produk yang kompetitif, ya, produk yang akan dibiayai laku di pasaran. Nah, ini produk pembiayaan bank atau produk pinjaman bank kan juga bermacam-macam. Kalau produknya sudah biasa diketahui, misalnya kalau Bank BRI itu punya KUR ya, hampir semua masyarakat tahu KUR itu bunganya sekian persen. Nah, itu kan sudah laku. Nah, tapi kalau ketika bank meluncurkan produk baru, dia harus butuh waktu yang namanya memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, itu tentunya nanti pertimbangan bunganya pun akan berbeda. Hubungan baik. Nah, ini biasanya relasi antar pimpinan bank dengan pimpinan perusahaan lain, tidak harus bank ya, mungkin unit lain yang akan mengajukan pinjaman. Semakin erat hubungan mereka, biasanya mereka akan ada negosiasi, di mana negosiasi antar perusahaan dengan perbankan itu biasanya terkait dengan suku bunga. Ya, kita sudah temenan dekat, kita sudah bisnisnya sudah bekerja sama sekian tahun, masa sih tidak ada spesial rate untuk perusahaan kami, biasanya di situ negosiasinya ya. Selanjutnya, komponen dalam menentukan bunga bank. Nah, yang pertama adalah total biaya dana atau cost of fund. Cost of fund ini tolong sambil dibuka bukunya ya, karena di buku itu sangat detail dan nanti akan saya jelaskan juga terkait yang di buku. Total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Jadi kalau cara orang jualan ini adalah modalnya bank berapa sih sebenarnya. Nah, di situ juga akan menentukan ibarat cara gampangnya itu begini. Ketika Anda jualan, harga penentuan harga itu kan tentunya berdasarkan Anda kulakannya harga berapa, harga belinya. Kan begitu. Nah, di sini total biaya dana juga cost of fund itu maksudnya seperti itu. Biaya operasi, biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Nah, ini kira-kira bank itu dalam setiap bulan itu operasionalnya berapa untuk membiayai karyawan, gaji karyawan, listrik, bangunan, sewa gedung, sewa kendaraan dan lain sebagainya, itu kira-kira berapa. Nah, itu juga akan menentukan suku bunga yang akan diberikan oleh bank. Artinya apa? Kalau bank banyak menanggung beban operasional, maka dia menentukan harga jual untuk suku bunganya juga akan tinggi ya. Nah, gitu. Cadangan resiko kredit macet, cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Nah, gini, setiap bank dalam memberikan kredit atau pinjaman itu kan pastinya ada resiko bahwa nasabah itu tidak dapat membayar atau kredit itu akan macet. Nah, itu setiap bank pasti akan mencadangkan, misalnya cadangan kreditnya itu adalah 10%. Nah, bulan ini total kredit yang diberikan kepada masyarakat itu sejumlah 10 miliar.
Nah, berarti 10%-nya dari 10 miliar itu adalah cadangan risiko kredit. Nah, itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan itu akan menjadi cadangan in case barangkali dari 10 miliar tadi ternyata ada yang tidak lancar dalam mengangsur, kan begitu. Jadi itu kalau 10%, ternyata ada perusahaan lain yang cadangan kreditnya itu hanya 1%. Nah, kalau 1% kan berarti itu di bawah 10%, jadi kan kebutuhan untuk dicadangkannya pun tidak begitu banyak. Nah, itu nanti akan membedakan rate bunganya. Laba yang diinginkan. Nah, semakin perusahaan atau semakin bank ingin laba yang besar, maka dia juga akan memberikan bunga yang tinggi untuk pinjamannya karena biar keuntungannya nambah. Ya. Pajak, kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Nah, ada beberapa ketika ketentuan pajaknya naik, ya, misalnya pajak jual beli kalau untuk transaksi di bank ya, kemudian ada pajak yang lain-lain, semakin ada biaya pajaknya itu kan akan menambah beban bank yang harus dibayarkan. Jadi semakin tinggi pajaknya maka tingkat bunganya juga akan semakin nambah. Selanjutnya, contoh soal dan menyelesaikan suku bunga. Ini contoh yang ada di buku ya, silakan kalian lihat. PT Bank Marindo menentukan suku bunga deposito sebesar 18%. Ya, itu Anda catat ya, bunganya 18%. PA itu per annual, berarti bunga itu tahunan. Ya. 18% per tahun kepada para deposannya. Deposan itu berarti orang yang menyimpan, ya. Karena ini bunganya bunga deposito. Deposito itu termasuk simpanan ya. Jadi bunga yang dimaksud adalah bunga simpanan. Cadangan wajib atau RR yang ditetapkan pemerintah adalah 5%. Ya, tadi faktor pemerintah mempengaruhi. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan adalah 6%. Operasionalnya 6%. Cadangan resiko kreditnya, kredit macetnya 1%, dan laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 5% dan pajaknya 20%. Nah, sekarang kita lihat, hitung berapa kredit yang diberikan ya, best lending rate kepada para debitur atau peminjamnya. Ini kita menghitung suku bunga tentang suku bunganya. Ini masih menghitung rating ya, masih gampang. Cost of fund, kita menghitung cost of fundnya dulu. Bunga yang dibebankan per 100% dikurangi cadangan wajib ya. Bunga yang dibebankan berapa tadi annually-nya? 18%. Dari mana? Ini 8%. Ya, suku bunga deposito 18%. Per 100%-nya itu rumus, 5%-nya apa? 5% itu cadangan wajib. Nah, di sini mana yang 5%? Nah, ini cadangan wajib RR yang ditetapkan pemerintah adalah 5%. Ya, maka di sini 5%. Jadinya 18 per 95 adalah 18,95%. Itu cost of fund-nya. Belum selesai ya. Jadi, cost of fund 18,95% dibulatkan menjadi 19%. Dibulatkannya ke atas ya. Untuk menghitung bunga kredit yang diberikan sebagai berikut. Ya, berarti kan cost of fund-nya, total biaya dananya adalah 19%. Dari mana? Ya, hitungan yang ini tadi. Ya, cost of fund. Total biaya operasi 6%. Dari mana? Di soal ada. Ya, biaya operasinya adalah 6%. Ya, di sini 6%. 19 ditambah 6%. Kenapa ditambah? Karena kan ini beban. Ya, modalnya 19%, bebannya 6%. Jadi dia nambah 25%. Cadangan resiko kredit macet 1%. Di sini sudah ada ya, kredit macetnya 1%. Ya, ditambahkan di sini menjadi 26. Laba yang diinginkan 5%. Ya, dari sini ada 5% ya, ditambahkan. Jadi 31. Pajaknya 20% dari laba. Nah, ini yang perlu Anda lihat. Di sini memang pajaknya 20%, tapi 20% dari mana? 20% dari laba yang diinginkan ya. Di mana di sini laba yang diinginkannya adalah 5%. Di sini sudah ada soal ya. Jadi 20%-nya itu dikalikan 5%. Ya. 20 dikalikan 5% berarti kan ingat ya, ini dalam persen ya. Jumlahnya adalah 1%, sehingga bunga kredit yang dibebankan adalah total 32% berdasarkan dari soal yang tadi. Begitu cara menghitungnya. Ya. Nah, itu cara menghitung bunga. Contoh penentuan bunga ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit ya. Sebelumnya Anda harus pahami dulu bahwa penentuan suku bunga kredit itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sliding rate.
Sliding ya, pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan menurun seiring dengan turunnya bunga pinjaman. Nah, ini kalau definisi mungkin agak sulit ya, nanti kalau langsung masuk contoh nanti paham. Pada dasarnya sliding rate itu adalah begini, dia pembebanan bunganya setiap bulan akan turun ya, intinya konsepnya begitu. Nah sekarang flat, pembebanan bunga setiap bulan dari jumlah pinjaman, demikian pokok pinjamannya ini flat, berarti lurus semua. Nanti akan saya gambarkan ya, setelah ini nanti akan saya susulkan. Floating rate, pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di persaingan sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang bulan tersebut. Nah ini kalau yang floating memang sulit dihitungnya ya, karena berdasarkan nilai suku bunga pasar saat itu. Ini langsung contoh ya. Contoh soal PT Sungai Liat, ya namanya begitu sih ya di buku. Nah, PT Sungai Liat telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit di Bank Maras senilai 60 juta. Jangka waktunya adalah 1 tahun ya, atau 12 bulan. Bunga dibebankan 24% setahun. Di samping itu PT Sungai Liat juga dikenakan administrasi sebesar 350.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Nah, pertanyaannya, coba Anda hitung dengan menggunakan flat dan sliding jumlah angsuran setiap bulan, berikut tabel penghitungannya secara lengkap. Nah, ini untuk yang flat. Sesuai dengan pembebanan bunga metode flat, maka setiap bulan bunga yang dibayarkan adalah sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsuran pun sama setiap bulan. Nah, ini saya lupa gambarkan. Nanti ya saya gambarkan di sini. PJ itu pinjaman, pokok pinjaman ya per bulan. Jumlah pinjaman di per waktu. Tadi kan pinjamannya 60 juta. Waktunya kalau 1 tahun dibikin bulanan ya. Jadi kalau misalnya 2 tahun ya berarti 12 kali 2 sehingga 24. Nah, karena ini kasusnya 1 tahun berarti 12 bulan. 5 juta. Ya. Pokok pinjamannya 5 juta. Selanjutnya menghitung bunganya per bulan. Menghitung bunganya, bunga dikali nominal pinjaman per 12 bulan dikali 1. Ini rumus. Ya. Jadi bunganya tadi kan di sini sudah disebutkan 25% per tahun ya. 25 dikali 60 itu nominal pinjaman 60 juta per 12 dikali 1, ketemunya adalah 1.200.000. Jadi jumlah angsuran bulanan setiap bulan adalah pinjamannya 5 juta, bunganya 1.200.000. Jadi jumlah angsurannya adalah 6.200.000 dibayarkan selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, jumlah angsuran ini setiap bulan sama ya, 12 bulan ya. Jika kita uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Oh, sorry. Ini red ya. Ini flat. Nah, ini kalau yang flat itu seperti ini ya. Jadi setiap bulannya nanti tetap angsurannya adalah bunganya 1.200.000, pinjamannya 5 juta, seterusnya sampai selesai. Nah, itu kalau flat. Nah, sekarang kalau kita menghitung ini ya contoh flat ya. Tadi kan 60 juta ya, 60 ini dalam ribuan ya. Jadi nulisnya 55.000. 60 juta ketika kreditnya 60 juta, kemudian pokok pinjamannya dibayarkannya 5 juta. Bunganya 1.200.000. Jadi kan sisa pinjamannya adalah tinggal 55. Loh, kenapa 55? 60 juta dikurangi 5 juta. Ya, selanjutnya kurangi lagi 5 juta tinggal 50. Kurangi lagi 5 juta tinggal segini. Bunganya dia sama, ini flatnya di sini. Ya, 1.200.000. Setiap bulannya dia ngangsurnya sama, 6.200.000. Ya, dan pokok pinjaman yang terpotongnya pun sama, 5 juta terus setiap bulan selama 1 tahun. Sehingga totalnya di sini ketemu 60 juta. Nah, bunganya 14.400. Totalnya segini. Jadi 60 juta dengan kriteria bunga tadi setelah 1 tahun dibayarkannya menjadi 70.400.000. Sisanya adalah bunga. Ya, nah itu diukur dengan metode flat. Nah, itu masih gampang, flat yang paling gampang. Nanti saya berikan contoh gambarannya. Kemudian pembebanan bunga dengan sliding. Nah, sliding ini sedikit berbeda ya. Karena sliding itu adalah bunga menurun. Dalam metode sliding, maka penghitungan jumlah bunga dibayarkan
didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. Oleh karena itu, jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan semakin kecil, ya. Sedangkan pokok pinjamannya tetap. Pada akhirnya, jika bunga yang dibayarkan mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulan pun semakin turun. Contohnya sama ya dengan yang kasus tadi, pokok pinjamannya adalah 60 juta selama 12 bulan, sehingga bunganya adalah pembayaran untuk angsurannya, bukan angsuran ya, pembayaran pokoknya adalah 5 juta per bulan. Nah, sekarang kita akan menghitung bunganya. Persen bunga 1 tahun dikali sisa pinjaman per 12 bulan. Nah, pada bulan pertama ya, bunganya kan 24% ya. Karena dia minjemnya 60 juta, berarti 60 juta dibagi 12 ya. Ketemunya adalah pokok pinjamannya 5 juta, bunganya 1.200.000. Pada bulan pertama dibayarkan 6.200.000, sama seperti yang flat. Bedanya ada di bulan kedua dan seterusnya. Pada bulan kedua bunganya sama. Terus kenapa ini 55? Karena 60 jutanya sudah dikurangi satu kali. Ya, sudah dikurangi satu kali pokok pinjaman yang 5 juta, sehingga tinggal 55. Akhirnya apa? Di sini bunganya tinggal sedikit, bukan 1.200.000 lagi, tapi tinggal 1.100.000. Sehingga pada angsuran bulan kedua bayarnya ngangsurnya cukup 6.100.000. Nah, begitupun ketiga, tinggal 50. Ya, bayarnya tinggal 1 juta. Jadi totalnya cuma 6 juta. Ya. Bulan keempat tinggal 45 juta. Ya. Sehingga bunganya hanya 900.000, total angsurannya cukup 5.900.000. Begitu terus sampai bulan ke-12. Nah, tabelnya nanti akan seperti ini. Nah, sisa pinjamannya sini sama ya, seperti yang flat tadi. Pokok pinjamannya juga sama seperti yang flat tadi 5 juta. Yang membedakan adalah bunganya. Dia setiap bulan bunganya turun. Nah, itu yang namanya yang namanya sliding rate. Artinya pembayaran bunganya setiap bulan semakin kecil. Angsurannya pun begitu, karena angsuran itu kan pokok pinjaman ditambah bunga. Jadi angsuran bulan pertama 6.200.000, bulan kedua 6 juta sekian, ketika bulan terakhir tinggal segini. Akhirnya total yang dibayarkan cukup segini. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau metode flat akhirnya adalah 70.400.000. Kalau dengan sliding 67.800. Nah, di sini dengan metode flat bunganya itu sejumlah 14.400. Ya, keuntungan bank ini, bunga ini. Kalau menggunakan sliding ya, maka pembayaran bunganya hanya 7.800.000 ya, selisihnya 6.600.000. Lebih banyak menggunakan flat ya, lebih menguntungkan bank. Begitu. Itu kalau cara penghitungan antara flat dan sliding. Kemudian untuk contoh yang apa ya, nggak bisa dicontohkan ya untuk yang ketiga ini, untuk yang mana floating rate, karena ini akan menghitung bunga persaingan, dan bunga persaingan itu kita nggak bisa memprediksi ya, begitu. Saya coba gambarkan di sini untuk konsep ini kalau misalnya yang flat ya, yang flat rate. Yang flat rate itu ibaratnya begini gambarnya. Saya gunakan ilustrasinya begini. Ini adalah pokok pinjamannya. Pokok pinjaman ya, yang 60 juta tadi. Nah, ini adalah bunga. Jadi dia flat dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga semuanya sama ya. 5 juta, 5 juta, terus 1.200.000, 1.200.000 terus di sini. Ya, tapi kalau misalnya yang sliding, dia nanti berbeda. Kalau sliding rate itu dia lebih ke, saya ambil contohnya yang
Bedanya ada di sini. Ini adalah pokok pinjaman, ya. Nah, ini adalah bunganya. Nah, di sini kelihatan beda ya antara yang flat, bukan flat begini, ini tulisannya salah. Antara yang flat dengan yang sliding. Ya, ini adalah gambaran yang seperti tadi yang untuk dicontohkan, ya. Ini untuk gambarannya. Boleh ditampilkan ya. Nah, ini untuk flat. Pokok pinjamannya kan tadi 60 juta. Bunganya 1.200.000 dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu sama. Ya, sehingga angsurannya setiap bulan pun sama. Nah, tapi kalau yang di sliding, bunganya dia akan semakin turun dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Ya, ini gambarannya begitu. Ya, paling kurang lebih begitu dari saya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami dan jangan lupa ini akan masuk UTS, jadi Anda harus betul-betul paham cara menghitungnya. Ya, baik dari menghitung cost of fund dan juga menghitung bunga angsuran setiap bulan. Begitu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.